Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan tafsir masih di surat ke-9 At-Taubah. Kali ini ayat ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabum muqim. Wa'adallah, dan Allah menjanjikan al munafiqin, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan munafik perempuan, wal kuffara, dan orang-orang kafir. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Nara jahannam, neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di sana. Hiya hasbuhum, jahanam itu cukup untuk mereka. Walahum adzabum muqim wa la'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Walahum, dan bagi mereka adzabum muqim, azab yang mukim. Ya, mukim berarti lama. Azab yang lama. Qala al-Biqai walamma bayyana katsiran minal ahwalihim ayil munafiqin fashtadda tashawuf ila ma'alihim. Setelah Allah menyebut karakter orang munafik, maka beberapa pendengar ingin tahu apa akhir dari perjalanan hidup mereka. Wa kana maqsuduhum bi idhari iman wal i'tizar anin naqais bi ta'kidil aiman. Yang dimaksud orang yang dijanjikan jahanam adalah orang-orang yang lahirianya iman. Ya, lahirianya menampakkan keimanan, cuma hatinya tidak. Dan selalu mereka minta maaf, i'tizar, minta uzur terhadap kekurangan. Bahkan uzurnya itu dilengkapi dengan sumpah. Jadi mereka bersumpah apa yang mereka lakukan itu bukan seperti yang dituduhkan. Padahal ini info dari Allah. Ya, jadi Allah memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar. Nah, kalau Allah sudah yang maha benar dianggap tidak benar, ya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, kalau kita nggak percaya kepada yang maha benar, terus mau percaya pada siapa? Waman astaqu minallahi qila, waman astaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih benar? Innama huwa taqarrub ilal mu'minin. Yang mereka lakukan ini adalah pendekatan kepada orang mukmin. Wa tahabbub ta'man fil ish fi aqnafihim. Serta mereka tahabbub. Tahabbub itu pendekatan dalam mencari simpati, ya, menarik simpati kaum muslimin, seperti yang kita lihat pada orang kafir lah. Orang kafir baik pada kita,
Ya, karena kalau orang Buddha itu terikat dengan karma. Anggapannya karma. Kalau kita baik sama orang, maka Tuhan akan baik pada mereka. Anggapannya begitu. Kalau kita menguntungkan orang, nanti kita akan mendapat timbal balik. Anggapannya begitu. Atau mereka hanya sekedar pura-pura, ya. Kalau bukan Buddha, ya sekedar pura-pura. Karena pelanggannya banyak kaum muslimin, nah harapannya mereka nanti menjadi pelanggan. Wa farqan bainal mu'ajalah bima yastahiqu min itlafihim bayyana anna lahum ala hadzal khidal azab ad-daim. Lalu Allah menjelaskan bahwa perbuatan mereka ini sudah diketahui Allah dan akan berakhir dengan azab ad-daim, azab yang terus-menerus. Wa tardal lazim, serta terusir, laknat itu terusir, ya, dijauhkan dari rahmatnya. Wa jama'a bainahum al-musarihim bil kufri, dan orang-orang munafik ini dikumpulkan bersama orang kafir. Sama-sama orang kafir. Malah nanti di satu ayat disebutkan fid darkil asfali minan nar. Kalau orang kafir berbuat tidak baik, wajar, ya, karena mereka kafir. Tapi orang munafik ini sulit diraba, ya, karena hidup di tengah-tengah umat Islam tapi dia berkhianat, ya, jadi dia duri dalam daging. I'laman bi annahum illam yakunu azama inadan minhum fahum sawaun. Allah memberitahu, ya, bahwa nasib mereka disamakan dengan orang kafir, berakhir di neraka jahanam. Maka orang munafik ini, ya, golongannya muslim, maka kita harus hati-hati. Berarti kita juga berpotensi menjadi munafik, kita ini, yaitu kalau kita dalam menjalani Islam ini tidak ikhlas, masih karena orang, masih karena sesuatu. Nah, itu bukan karena Allah, itu namanya riya, tidak ikhlas. Wa'adallah wasaqahu bisighatil bisyara tahakuman bihim. Jadi Allah menggunakan wa'adallah, menjanjikan, padahal menjanjikan yang gak enak itu namanya mengancam. Jadi dalam bahasa Arab itu ada wa'ad, ada wa'id. Wa'ad janji, wa'id ancaman. Yang gak enak namanya ancaman, yang enak namanya janji. Lah ini Allah menyampaikan yang gak enak tapi menggunakan kata wa'ada. Allah menjanjikan, tuh, ya, kepada orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan terhadap orang kafir, apa yang dijanjikan? Nara jahannam, neraka jahanam. Tuh, ya, janji. Jadi menggunakan bahasa janji ini artinya ngeledek bahasa kitanya. Wis kotak janjeni tak anjing akan ning neraka. Nggak enak ngomongnya, kayak bebanting, ya, kalau bahasa kita bebanting. Terus ayat ini menggunakan kata munafiqin wal munafiqat, laki-laki dan perempuan, ya, dan orang kafir, al mujahirin fi inadihim. Kalau orang kafir bedanya dengan munafik apa? Kalau orang kafir terang-terangan bentuknya, ya, bentuknya itu menentang. Tapi kalau orang munafikin bentuknya nggak menentang, cuma hatinya, cuma lama-lama akan ketahuan sih. Ya, dalam perjalanan hidup boleh sekali dua kali, tapi nggak bisa terus-terusan. Lama-lama ketahuan. Khalidina fiha la biraha lahum anha hiya hasbuhum, dan cukup bagi mereka. Apa pengertian hasbuhum ini? Artinya kalau orang munafik dihukum oleh Allah dengan jahanam saja, di dunianya dibuat enak oleh Allah, tapi nanti berakhir dengan jahanam, itu sudah cukup, maksudnya gitu. Cukup jahanam sebagai hukuman.
Walaupun dulunya dibuat enak, karena munafik itu kan cari keuntungan, sana dapat sini dapat. Ya, dipercaya orang karena dia lahirnya tidak memberontak. Tapi kan Allah tahu urusan hati. Nah, untuk orang munafik sekalipun di dunia enak, nanti di akhirat mendapat jahanam, itu pun sudah cukup. Tuh, sebagai hukuman. Berarti jahanam itu hukumannya amat berat. Wala'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Ai taradahum wa abdadahum min rahmatihi wa huwal malikul alim al hakim. Yang disebut laknat itu dijauhkan dari rahmatnya. Allah tidak akan menyayanginya. Alladzi la amra li ahadin ma'u faqahum annahu la farjalahum thumma nafaqulah timal biqali wa alahum adzabu muqim la wasfalahu ghaira iqamah fid dunya bima hum makhuruna bihi min satwal Islam. Jadi mereka mendapat siksa yang mukim, azabnya mukim. Mukim itu kan berarti lama, ya. Kalau orang disebut saya mukim di sana, berarti lama. La wasfalahum, itu menurut Al-Biqai. Menurut Muhammad Rashid Ridha, wa dzukira fi hadhihi ayat munafiqat ma'al munafiqin linnasi ala fin nisani faqan karijal. Kata Muhammad Rashid Ridha, di sini kata orang munafik disebut kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Berarti munafik itu tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga begitu. Ya, lain di kata, lain di hati. Ngomong dengan yang di hati berbeda, itu munafik. Eskalasinya bisa kecil bisa besar. Ya, kalau besar namanya bohong kan. Kalau dalam bahasa negara itu namanya khianat, makar. Kalau bahasa negara, kalau kita ya kecil-kecilan ngetuk, bohong, tukang bohong. Apa yang dinyatakan berbeda dengan kenyataan. Nah itu, ya, sikap orang munafik. Wa in kana ma'rum fi tibain nas, dan ini mudah dikenali. Sekali dua kali kita mungkin tidak tahu, tapi kalau terus-terus gale bohong, nah itu dititain itu. Manusia kan punya daya ingatnya cukup kuat. Tukang bohong dia kalau janji bohong mulu, ketahuan. Sekali dua kali, mungkin nanti keempat, kelima, keenam orang menurun kepercayaannya. Terus saja begitu. Ya, kecuali pergaulannya hanya sesekali. Tapi kalau kita hidup lama dengan tetangga, tetangga itu pasti tahu watak kita. Nggak bisa kita hindari. Jadi dalam soal kemunafikan ini tidak terjadi pada laki-laki saja, perempuan juga begitu. Wa akhara dzikra kufar fi maqal wa'id lil idzan bi annal munafiqin wa in azharu iman wa amilu amalas Islam syarrun minal kufar as-suraha. Kemudian kata kafir disebut belakangan. Allah menjanjikan orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang kafir. Kenapa orang kafir dikebelakangkan? Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang munafik meskipun penampakannya Islam, mereka tidak lebih baik daripada orang kafir. Tidak lebih baik. Ya, jadi bagi Allah orang munafik dan orang kufar itu sama. Tapi bagi kita berbeda. Ya, di depan kita tidak boleh menjudge orang munafik sebagai munafik, nggak boleh. Karena penampakannya Islam dia. Ya, tingkah lakunya Islam. Cuma nanti dalam hal-hal yang sulit itu terjadi gesekan, terutama dalam urusan yang gawat lah. Dalam urusan yang gawat tuh kelihatan munafiknya. Ya, contohnya waktu perang. Waktu perang, saya berkali-kali mengatakan kalau kita benci kepada orang itu hak Anda, tapi jangan benci kepada institusi. Kita benci sama pemerintahan, itu hak kita, karena pemerintah ini kan namanya orang kan. Tapi karena kita benci pada kabinet contohnya, pada rejim, jangan lantas kita membenci Indonesia. Rejim itu kan bisa berganti, ya, nanti suatu saat ganti. Ya sama dengan nggak beda dengan DKM,
Kalau kita benci pada salah seorang pengurus DKM, itu hak Anda, karena kita nggak bisa ya menyuruh orang sepakat untuk suka sama kita. Kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita. Dia punya hak untuk menentukan suka tidak suka. Tapi ketidaksukaan kita itu harus wajar, harus adil. Jangan merembet kemana-mana. Gara-gara nggak suka, lalu masjidnya ke bawah, nggak suka masjid. Nah, ini salah. Ya, nggak boleh. Ini bentuk kesalahan. Kita nggak suka dengan perlakuan kementerian tertentu, lalu kita benci Indonesia. Ya, lebih-lebih dia dibiayai oleh Indonesia. Waduh, udah keliwatan dah pokoknya. Balas jasa ya udah bagus. Ini udah nggak ngebales, malah dia mengungkapkan kebenciannya. Kita lanjut. Walasyama al mutadayyinin minhum bi adyanin batilati min asal. Apalagi orang-orang yang beragama, ya, dengan agama yang batil. Maksudnya begini, Islam, orang yang munafik dari umat Islam ada. Padahal itu Islam agama yang benar. Yang munafiknya aja ada, apalagi agama lain. Ya, jadi orang Buddha yang munafik pasti banyak, orang Kristen yang munafik pasti banyak, orang Islam juga ada, apalagi agama lain. Ya, artinya yang benar saja ada yang menceng, apalagi yang nggak benar. Gitu maksudnya. Islam KTP, ya Kristen KTP juga banyak. Jadi di Indonesia itu kalau boleh menempatkan di format agama .2 kosong, boleh begitu, nggak diisi. Jumlahnya cukup banyak. Orang-orang tertentu yang ke masjid enggak, ke gereja enggak, ke kuil enggak, ke wihara enggak, itu pokoknya enggak semua. Enggak ada aktivitas agama, cuma numpang hidup saja, banyak jumlahnya. Apalah yang dia suka, nah, itu jumlahnya banyak. Ka ahlil kitab waqad tuqrira hadza fil Qur'an wa bayyana wajahahu wa taqaddama an dziful khulud fi narijan wa idan ala muhadatil wa rasulih wa zadahuna salasan. Setelah Allah menyebutkan bahwa mereka tinggal di jahanam itu akan kekal, lalu Allah sebutkan hiya hasbuhum, cukuplah jahanam sebagai siksa mereka. Ya, jadi kalau kita melihat kok terasa tidak adil, mereka-mereka yang dianggap menentang Allah dan Rasulnya hidupnya nyaman, hidupnya enak. Mungkin kan kita ngebatin begitu. Maka Allah tandaskan, kalaupun mereka hidup nyaman terus berakhir di jahanam, ya, hukuman itu sudah cukup. Ini menandakan jahanam itu hukuman yang sangat berat. Ya, sebab api dunia, sepanas-panasnya api dunia itu baru 1/70 jahanam. Ya, dalam hadis yang sahih, api dunia, sepanas-panasnya api dunia itu 1/70 jahanam. Kita bisa bayangin tuh. Jahanam yang paling ringan, siksa neraka yang paling ringan itu dialami oleh Abu Talib atas permintaan Nabi Muhammad, karena dia dulu suka menolong, maka beliau mendapat siksa yang paling ringan. Lalu kata Rasulullah, aku melihat, ya, kepalanya mendidih, katanya. Isi kepalanya, poloknya mendidih. Padahal apinya itu hanya sebatas mata kaki. Jadi Abu Talib mendapat keringanan atas permintaan Nabi. Beliau itu dua keringanannya. Pertama, api hanya sampai mata kaki. Yang kedua, beliau bisa pindah tempat. Mau ke sana, ya di jahanam juga, jalan-jalan gitu. Jadi rupanya orang yang masuk jahanam itu, ya,
tidak bisa pindah tempat, tidak bisa jalan-jalan seperti Abu Thalib. Jadi kalau dipanasin di situ aja terus, ya, ngeluh kayak apa, menjerit-jerit keras, nggak bisa berpindah, situ aja. Jadi ada tempatnya. Tapi untuk Abu Thalib, apinya sebatas mata kaki, dan aku lihat isi kepalanya mendidih. Tuh, padahal cuma sebatas mata kaki. Faziyatu tasydid fil wa'id lil farqi baina jazai jamaatil munafiqin wal kufar warasikhin fin nifaq wal kufri muta'awinina ala amalihim. Wa jazau afradil asina lillahi wa rasulih fama sadu haula afrad syakhsiyah kabiraha wa saghiraha. Jadi siksa ini akan Allah terapkan berbeda-beda, termasuk kepada kaum muslimin. Ya, kelak kaum muslimin walaupun berakhir di surga, akhirnya surga, tetapi ada yang masuk ke surganya tidak segera. Ya, disiksa dulu. Nah, siksanya itu sama di jahanam. Siksanya sama jahanam, jadi bervariasi. Ada yang lamanya sekian, ada yang lama sekali. Sepanjang tauhid masih terpelihara, maka nasib umat Islam akan berakhir di surga. Pada akhirnya, cuma akhirnya kapan itu ya nggak tahu. Wal makna anna nara jahannam fiha minal jaza ma yakfihim adzaban fil akhirah. Artinya kalaupun orang kafir, orang munafik tidak mendapatkan hukuman apapun, cuma masuk jahanam saja, itu pun sudah cukup, karena jahanam itu berat sekali. Wala anahumullah fid dunya wal akhirah bihirmanihim minan rahmati al khasah. Dan Allah melaknat mereka baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan hirman, mereka dinihilkan, ya, tidak diberi kesempatan untuk mendapat kasih sayang. La yastahiqqa illa munafiqun as-sadiqun. Karena rahmat hanya akan diberikan kepada orang yang beriman. Nah, kita tahu tuh, dalam bismillah kan dua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Rahman dan Rahim itu berasal dari kata dasar yang sama, akar kata yang sama, yaitu rahmat. Tapi rahmat Allah diberikan kepada semua, termasuk pada orang kafir. Kuncinya adalah ilmu. Nah, rahmat Allah yang diberikan di dunia ini namanya Rahman. Kuncinya ilmu. Barang siapa yang punya bekal ilmu, maka dia akan merasakan rahmat lebih besar. Itulah sebabnya orang kafir sejahtera. Orang Islam dalam hal tertentu kurang, tapi orang Islam yang berilmu ya sama, nikmat juga. Cuma kita yang tanggung-tanggung ini. Ilmu kita tanggung. Kalau Anda berilmu tinggi, pasti akan mendapat kucuran rahmat lebih dari orang biasa. Artinya dicari orang itu. Bukan kita yang nyari uang, uang nyari kita. Ya, job itu tanpa kita minta, wah sudah ngantri minta kehadiran kita. Itu orang yang punya ilmu, keterampilan istilahnya, punya skills. Gimana? Dibatasi dengan apa? Oh iya, semua Pak. Semua yang ada di dunia ini, bukan kita saja, dibatasi oleh takdir. Takdir itu memang untuk membedakan antara Allah dan makhluk sih. Kalau makhluk tidak diberi takdir, ya dia sewenang-wenang nantinya. Contohnya nggak bisa mati itu. Waduh, yang ngelawannya lebih berat nanti. Punya skill tapi ini diamalkan. Tapi kata banyak orang yaitu yang disebut dengan koneksi. Koneksi, saya dengar dari mana-mana orang mendapat job itu karena koneksi. Koneksi tahu? Yang diistilahkan oleh peserta pemilu itu dengan ordal. Ada ordal, orang dalam. Meskipun kita ilmunya pas-pasan, karena kita punya kenal orang dalam, masuknya cepat. A dan B
dari sisi intelektual pinter A, tapi dia nggak punya ordal. B nggak seberapa pinter, tapi ada hubungan. Maka yang lebih cepat B. Ya, syafaat kalau dalam bahasa. Kalau dalam bahasa akhirat mah syafaat. Gitu Pak. Kalau dalam bahasa Islam namanya silaturahmi. Sejauh mana dia punya kenalan. Maka penting buat kita sisi sisi kepinteran dan sisi politik. Politik itu adalah kita punya skill bagaimana kita bisa diterima banyak orang. Kalau dalam bahasa dagang itu pemasaran. Barang kita bagus, tapi pemasarannya kurang, ya nggak laku. Ya, barang kita nggak begitu bagus, tapi pemasarannya bagus. Nah, ini akan terdongkrak. Apalagi ya bagus, pemasarannya bagus. Contoh Anda lihat ya, di Bandung. Di Bandung itu saya amati, kebanyakan tempat kuliner itu menjual suasana, bukan menjual yang dia dagangin. Maksudnya boleh jadi rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak, tapi dia ciptakan kondisinya, cuacanya, lingkungannya asri gitu tuh. Iya, pelayanannya prima. Sementara kita dagang enak, pelayanannya kurang. Tempat parkirnya susah. Ya mikirlah orang, itu penyebabnya. Ya memang soal rezeki ini misterius ya. Misterius, sulit dibaca, tapi itu kira-kira begitu. Kita punya keahlian, terus punya hubungan. Punya keahlian dan punya hubungan. Dan kadang-kadang momennya tepat. Kadang-kadang begini, Pak Hilman punya anak, saya punya anak. Biasanya anak sekolah itu milih jurusan kemauan anak apa kemauan orang tua? Nah, kebanyakan kemauan orang tua. Nah, orang tua ini ya memasukkan ke jurusan A atau B atau C itu dari mana dia infonya? Kan mestinya dia membaca gelagat, kira-kira anaknya waktu nanti keluar, bukan sekarang, ketika dia tamat nanti peluang kerjanya apa? Yang kira-kira diminati, jarang ada yang bisa. Apa gitu loh, ya prospeknya apa. Jadi kan harus banyak baca. Nah inilah yang harus kita dapati informasi dari pemerintah. Ya kan? Informasi dari pemerintah ini penting. Contoh, pedagang-pedagang yang dulu di jalanan Bogor Puncak, setelah ada Cipularang langsung pada bangkrut. Kurang info dianya. Nggak tahu dia harusnya kan cepet jual. Dia jual, cari tempat yang dekat ini, dekat tol. Itu dia harus begitu Pak. Jadi kita supaya maju itu tidak boleh berpuas diri. Ketika kita merasa puas, disitulah inovasi kita terhenti. Jadi inovasi tidak boleh berhenti, terus saja dikembangkan. Tapi itulah, kita memang walaupun sudah bekerja maksimal, tetap ada takdir. Sebelum itu terjadi, namanya kita ikhtiar. Ikhtiar itu kan memilih. Kita mengeksplor dari pilih kita. Bisa begini, kita pilih yang terbaik. Kalau kita kemudian salah pilih, ya itu namanya takdir. Tapi tidak boleh kita menyalahkan Allah. Kadang-kala karena kebodohan kita menyalahkan Allah. Ya itulah kemampuan Anda. Nah, ketika kita salah pilih, kita minta kepada Allah hidupnya berkah dengan salah pilihnya ini. Ya gimana lagi sudah salah pilih? Sebab kalau kita balik atret, waduh, belum tentu bisa. Ya kata Syekh Utsaimin, ketidakberuntungan itu bisa terjadi pada satu pasangan hidup. Berarti salah milih istri. Ya kan? Salah milih istri.
Yang kedua, rumah, salah milih rumah, lokasinya nggak tepat. Itu kata orang Cina Feng Shui. Yang ketiga, salah milih kendaraan katanya. Kata Syekh Utsaimin ini mengumpulkan hadis-hadis, ya, ketidakberuntungan itu bisa berasal dari istri, rumah, dan kendaraan. Katanya begitu. Salah milih istri, itu mau atlet lagi. Kalau atlet kan bubaran, cerai milih lagi, wah lama itu. Panjang, belum tentu setelah dicerai kita dapat lagi. Ngumpulin duit lagi buat hajatan. Kalau udah punya anak, ngegedein lagi. Berat itu. Makanya harus istikharah. Jangan sampai salah pilih. Sebab kalau udah salah pilih, baliknya ngabisin umur lah singkatnya. Ya. Ya. Jadi ngabisin umur nantinya. Nah, ini kita harus baik-baik. Yang selanjutnya disampaikan Syaukani wa fi ayat dalilun ana wa'da ala anna wa'dun yuqalu fi syarri kama yuqalu fil khair. Kata Syaukani, karena ayat ini berbunyi janji padahal nggak enak, maka janji itu boleh jadi enak atau tidak enak. Kata Syaukani, ya. Jadi kita lihat dulu akhirnya apa? Janjinya enak nggak? Tetap aja itu janji. Qala Ibnu Asyur, fadhil ayat ziyadatu taqril istiqaqil munafiqin fil azab wa annahum ta'ifa allati tu'adzab idza baqu ala nifaqihim. Kata Ibnu Asyur, ayat ini memberitahu pada kita pengukuhan terhadap orang munafik meskipun bajunya Islam. Bajunya kan Islam, ya, tapi dalamnya bukan Islam, dan Allah tahu itu, dia akan diazab, nanti akan kena batunya, gitu. Pada momen tertentu, dia boleh bersembunyi, tapi nanti di suatu momen akan ketahuan. Fata'ayyana anna ta'ifa al-ma'fu anha humul ladzina yu'minuna minhum. Karena itu, ya, nyata dengan membaca ayat ini, satu-satunya golongan yang kelak akan diampuni oleh Allah adalah orang yang beriman. Tapi itu yang tadi, ya. Jadi banyak pakar mengaitkan gitu. Kalau Islam itu bagus, kenapa pemeluknya hidupnya nggak bagus? Padahal Islam juga memikirkan hidup, ya, bukan dalam agama Buddha, ya, yang membuat hidup berbeda. Hidup di dunia sengsara nggak apa-apa, di akhirat nanti nirwana, begitu kan kata mereka. Kalau kita itu dua-duanya senang, tapi kenapa nggak ada hubungannya? Nampaknya orang yang semakin taat semakin susah hidupnya. Nah, itu terjadi pada sebagian saja, nggak semuanya. Nggak semuanya begitu. Tadi itu, yang penting adalah dia punya hubungan yang luas. Yang kedua, punya skill. Jadi job yang nyari dia, bukan dia yang nyari job. Itu kalau orang punya skill, dia dicari orang, bukan dia yang nyari. Gimana, Pak? Ya, jadi dia punya skill. Seperti Pak Habibie kan jadi rebutan. Jerman pengen dia jadi warga negara, Indonesia juga kepengen. Begitu dia menjadi warga negara, dikecewakan oleh bangsanya sendiri. Kan ada yang kemarin tuh, Direktur Pertamina apa ya? Dia berprestasi, malah dituduh korupsi. Perempuan itu. Dia berprestasi, dia mengorbankan, sudah diterima di luar negeri, jabatannya empuk, tapi dia ingin berbakti kepada negeri, pulang. Ya, SDP, ya SDP. Banyak prestasinya, diakui oleh banyak orang. Tapi kok berakhir begitu. Nah, inilah memang nasib, ya, kadangkala sulit ditebak. Orang yang pintar kadang-kadang dianggap bodoh oleh orang bodoh. Yang nggak jujur, mujur. Yang jujur, ajur. Gitu. Itu kenyataan di Indonesia. Maka kita harus hidup itu
Kata Pak Habibie itu punya 4 tingkat, Pak. Punya 4 kaki katanya. Kalau ini nggak berhasil ini nggak berhasil ini. Jadi ada cadangan. Ya, kita cuma satu aja. Begitu dipotong langsung jatuh. Itu sebabnya. Orang Syiah kalau diinterogasi dia nggak ngaku. Ngakunya bener. Oh enggak, dia ngikut kayak kita. Tapi nanti kalau dia sudah membesar, nah, dia boleh melakukan serangan demi serangan. Yang murtadin itu kaum murtad. Kalau dalam Islam sih sudah tegas, cuma kan Islam di Indonesia ini kan sifatnya agama, bersifat fatwa, ya. Islam ini bersifat fatwa. Fatwa itu dijalanin boleh, nggak dijalanin nggak mengikat kan? Yang namanya fatwa itu tidak mengikat. Artinya kalau seseorang menolak, nggak mau menjalankan, itu tidak mungkin berurusan dengan polisi. Gitu, fatwa saja. Nah, Islam di Indonesia itu hanya sebatas itu. Ya, makanya saya menyarankan dalam urusan agama itu kita nggak boleh ikut pemerintah. Pemerintah itu hanya fasilitator saja. Seperti kita haji, dia tugasnya mengevakuasi kita ke sana. Jangan apa-apa pemerintah, jangan. Nanti kalau salah, kita ikut bersalah. Seperti sekarang yang lagi disorot MBG. MBG ini sudah menghabiskan sekian triliun. Sementara kita dihadapkan pada kelangkaan BBM. Ya, karena penyalurannya sulit lewat Selat Hormuz yang kondisi lagi memanas. Negara-negara tetangga sudah mulai menerbitkan keputusan penghematan. Contohnya pejabat sudah tidak boleh rapat-rapat lagi di Malaysia, Pak. Sudah mulai hari kerja 4 hari. Ngirit BBM. Di Filipina ya? Ya, Thailand, Filipina sudah 4 hari. Yang biasanya 6 hari jam 4 hari. Nah, Indonesia belum ada imbasnya. Sebab sudah dibangun kilang minyak di mana tuh? Kalimantan ya? Kalimantan, sehingga mulai 1 Januari apa? Mulai 1 Januari Indonesia lepas dari impor minyak. Karena kilang minyaknya sudah beroperasi. Sudah ada pengoperasian lebih besar lagi. Alhamdulillah kita nggak tergantung lagi dengan mereka. Sehingga dapat ditekan kenaikan. Tapi kita perubahan geopolitik ini tidak bisa menghindar, pasti kena, entah bagian mananya. Nah, yang paling memberati sekarang MBG. Persoalannya yang sampai ke mulut siswa dengan yang dikeluarkan oleh negara tidak berimbang. Banyak loss-nya. Itu persoalannya. Contohnya yang sampai ke mulut siswa itu paling 200 ya, tapi ternyata yang keluar sudah 1000 sekian. Jadi nggak berimbang gitu. Ongkosnya yang kececeran nih. Susah dideteksi. Itu yang sekarang jadi boleh jadi ini nanti beberapa waktu kemudian ditinjau kembali kemudian dihentikan, bisa jadi begitu. Ya, karena beban APBN ini ditanggung untuk masalah minyak. Ya, terlalu banyak kebocorannya. Ya, kita nggak tahu lah. Ya, kita nggak pernah tahu munafiknya tuh dia musyrik nggak. Kalau sampai dia menyentuh kemusyrikan, maka dia akan kekal di neraka jahanam. Kan kita hanya melihat orang munafik ini lahirianya Islam. Ya, penampakannya Islam, cuma hatinya tidak ikhlas. Hatinya tidak menerima secara ikhlas kehadiran Islam. Nah, ini yang Allah bisa nilai. Hanya Allah yang bisa nilai. Kalau di zaman Rasulullah, beliau mendapat wahyu. Oh, ini begini, ini begini, ini begini ya Allah. Rasulullah tahu, tapi kalau kita nggak tahu.
Ya kita harapkan sih masih ada sedikit tersisa ya. Sayang gitu. Kita lanjutkan dengan pelajaran hadis. Kali ini tentang sholat sunnah tabi'atun li faraid, yang menyertai wajib, yang kita sering kenal dengan rawatib. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang padanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba, bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, sesuatu yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan. Jadi dalam ajaran Islam itu ada susunan-susunan tingkat-tingkat ajaran. Ya, ajaran tertinggi itu adalah wajib. Berarti yang wajib itu adalah pekerjaan yang paling Allah sukai. Kalau dalam kita namanya rukun ya, rukun Islam yang 5. Berarti perbuatan 5 ini ratingnya tertinggi. Perbuatan yang paling Allah sukai. Pertama syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Maka pantas kalau haji ditempatkan oleh Allah sebagai jihadnya perempuan. Wa mazala wa ma yazalu, dan tidak henti-hentinya abdi yataqarrab ilayya binawafil, seorang hamba mendekat kepadaku dengan nawafil yang sunah-sunah. Jadi ada pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, setelah beliau banyak membantu Rasulullah bertanya, sal tu'ti, mintalah sesuatu, akan aku doakan supaya dikabul. Ya Rasulullah, saya kepengen tetap dekat dengan Anda nanti kelak di akhirat. Saya di akhirat kepengen dekat seperti ini. Lalu Rasulullah bertanya, ada yang lain? Tidak ada ya Rasulullah. Ya, lalu Rasulullah menjawab, bantulah aku supaya doamu dikabul dengan bikathrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Nah inilah yang menginspirasi dalam ajaran Islam itu banyak sekali ya anjuran-anjuran untuk sholat, termasuk di dalamnya ini sholat sunnah yang mengitari sholat wajib yang dikenal dengan rawatib. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku menjadi pendengarannya. Kalau dalam bahasa lugasnya, kupingnya adalah kupingku, matanya adalah mataku, gitu. Hatinya adalah hatiku. Ini kemudian ditafsirkan oleh beberapa orang menjadi kebablasan. Kebablasannya gimana? Karena hadisnya begini, lalu dia mengaku sayalah Tuhan. Tuhan sudah menjelma di dalam diriku. Nah, itu gara-gara ya hadis ini. Ya, matanya adalah mataku, telinganya telingaku, tangannya tanganku. Nah, berarti aku merupakan jelmaan Tuhan. Nah, begitu beberapa orang, terutama aliran-aliran tasawuf, sehingga dia menuntut kepatuhan, muridnya menjadi budak-budaknya. Dia menuntut pada muridnya. Ya itulah bentuk pelayanan ini menjadi raja baru. Itu yang sebenarnya kebablasan ya. Hadis ini tidak menginspirasi ke sana, dia salah tafsir. Wa in sa'alani la utiyanahu. Kalau dia minta nih, tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakinya kakiku. Kalau dia minta kepada aku,
akan aku kabulkan. Tuh, yang ngomong dia sendiri, ya, menyuruh kepada umatnya begitu. Ini namanya apa tuh? Bentuk feodal, ya, feodal, new feodal, neo feodal, feodal baru. Dulu kan kita diperlakukan begitu oleh Belanda kan, membangun jalan kereta dengan kerja paksa, tidak dibayar. Dia juga begitu, dibuat itu penghambaan. Anda tahu itu orang baris begitu panjang, begitu dia datang, nunduk semua kayak raja. Yaitu feodal baru. Nah, ini kalau dari sisi organisasi, Muhammadiyah merasa bangga karena orang pertama dengan orang terakhir ratingnya bisa duduk berdampingan. Orang Muhammadiyah bangga office boy bisa duduk dengan ketua umumnya, rendengan, tidak merasa risih. Itu tidak pernah terjadi di kalangan NU. Orang NU pasti ngejauh, salamannya bukan main tuh, sampai dicucup-cucupnya berulang-ulang. Pelayanan, bentuk pelayanan. Sebenarnya menciptakan begitu itu ya muridnya sendiri sebenarnya. Ya, kalau saya orang lain memperlakukan begitu ke guru saya biasa aja. Terserah dia nganggap ngelunjak apa enggak. Kalau dia tanya saya akan jelasin. Saya biasa aja begitu. Saya juga diperlakukan biasa, kalau saya sampai digituin saya kepret. Oleh murid sampai digini-gini, enggak mau. Jangan. Iya. Kadang bawa tas nih. Bawa tas. Ustadz saya bawain, oh enggak, jangan merebut pahala saya. Saya mentradisikan begitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa nyuruh dia, tapi saya ingin menghilangkan neo feodal itu. Jangan, ini tas saya masih kuat kok. Ada yang begitu. Jadi lagi ngajar, bikin kopi dari bawah tuh, itu di lantai 3 turun dia ngambil. Saya nggak pernah. Ustadz mau bikin kopi, apakah kamu memberi kopi kepada semua ustadz? Enggak, jangan. Berarti kamu sudah berbuat tidak adil. Saya belajar, saya ajari begitu. Jadi saya melarang, saya sendiri tidak mau diperlakukan begitu. Biasa aja lah, biasa. Jangan terlalu nanti saya jadi kepalanya besar, saya bilang. Gede kepala, gede gengsi. Ya, nanti lama-lama diperlakukan seperti itu. Selanjutnya dari Abi Hurairah, marra bi qabrin. Suatu saat Rasulullah melintas kuburan. Faqala, man sahibu hadzal qabr? Rasulullah bertanya, kuburan siapa ini? Orang-orang menjawab, fulan, kuburan fulan. Faqal, rakaatan ahabbu ilayya min hadza min baqiyati dunyakum. 2 rakaat lebih aku sukai daripada sisa duniamu. Tuh, apa maksudnya nih? Rasulullah mengatakan 2 rakaat lebih aku sukai ya daripada duniamu, sisa duniamu. Jadi kuburannya rupanya bagus. 2 rakaat lebih aku suka. Kemudian dari Zaid bin Thabit qala ihtajara Rasulullah hujairatan bihasafatin aw hasir. Fa kharaja Rasulullah yusalli fiha. Suatu saat setelah sholat Rasulullah berpindah tempat. Setelah beliau sholat wajib, beliau pindah. Baik di suatu tempat yang tersembunyi atau secara khusus tikar. Dia ada tikar. Ya kita maklum lah menggunakan tikar ini karena lantai Rasulullah dulu tuh masih batu. Jadi nggak terfikir seperti sekarang. Ya, jadi masih batu. Jadi beliau punya lelemek sendiri. Jadi kalau ada batu ya di atasnya itu. Beliau ambil, beliau bawa
Tsumma jaa mana ini? Fa kharaja Rasulullah yusalli fiha. Rasulullah nyingkir lalu beliau salat di situ. Fatattaba ili rijal. Lalu beberapa laki-laki mengikuti. Kan saya sudah ngomong, imam dijadikan untuk diikuti. Kenapa setelah selesai imam balik badan, dia ingin menyatakan upacara selesai. Kalau dia tidak mengucapkan itu, nanti dia pulang diikutin. Kan katanya imam suruh diikuti. Nanti balik ke rumah ngikut. Kenapa kamu ikut? Kan imam suruh diikutin. Udah selesai tadi ngimaminnya. Makanya kita balik badan. Ya secara tidak langsung dia ingin mengatakan upacara selesai. Kalau di sana kan sebutkan upacara selesai. Salat ya ditandai dengan imamnya balik badan. Berarti kegiatan tiru meniru sudah selesai. Nah, rupanya Rasulullah ini melekat tiru menirunya. Kita kan hanya sementara ketika jadi imam. Ya kan? Kita tidak punya uswah kan? Tapi kalau Rasulullah punya uswah. Sehingga ketika beliau nyingkir, beberapa sahabat ngikut. Tuh. Wajah yusallu Nabi salati. Ketika beliau salat ikut salat lagi. Si sahabat sonder nanya gitu. Salat apa ya Rasulullah? Jadi mereka ngikut. Kalau kita kan daya ikutnya sudah selesai. Rasulullah pindah, ikut pindah. Salat, ikut salat, kan repot begitu tuh. Ya kan? Terus sampai suatu malam beliau begitu. Di malam berikutnya beliau sengaja nggak datang. Apa yang terjadi? Farafa'u aswatahum, mereka pun membuat kegaduhan. Sahabat-sahabat itu pada datang membuat kegaduhan. Supaya apa? Supaya Rasulullah ngerti bahwa mereka datang. Memberi tanda itu pada ribut itu. Sengaja dia. Ya maksudnya, kok nggak keluar gitu kan? Wahasabul baba, sampai kemudian mereka ngebandemi pintu rumah Rasul dibandemi. Klotrak. Karena nggak keluar. Terus fakharaja Rasulullah mughdiban. Rasulullah pun keluar rumah marah. Ngambek. Apa-apaan sampai mengkonon-konon gara-gara nggak keluar. Saking ininya, ngerti nggak nih? Saking kepengen ngikut, apa aja ditiru. Saking segitu, begitu nggak keluar dibandem itu. Ada yang membuat suara-suara tertentu. Itu contohnya gitu, membuat kegaduhan lah pokoknya. Supaya Rasulullah keluar, bener aja keluar, beliau marah. Faqala lahum Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Mazala minkum sani'ukum hatta dzannantu anna sayuktabu lakum." Kalian begitu terus. Begitu ya. Rasulullah begitu, silanya. Kalian begitu ya. Kalau aku lanjutkan, nanti generasi setelah kalian mengira apa yang aku lakukan ini wajib. Tuh kata Rasulullah. Kalau saya terusin, sholat lagi kalian tiru lagi didiemin, begitu, nanti generasi berikutnya akan menganggap, ya gitu, akan menganggap wajib. Tuh, sampai di klotak dibandemin tuh pintu rumah Rasulullah. Ya, kalian tuh jadi lama-lama ngelunjak bahasa kitanya. Kalau kita, tapi Rasulullah kan nggak mengeluarkan kata-kata begitu. Ngeganggu amat ini. Jadi bandem itu. Fa'alaikum bisalat fi buyutikum. Kalian kalau sholat di rumah, saya kan sholatnya di rumah ini. Tapi beliau ngikut tuh. Si sahabat ngikut. Fa inna khara salatil mar'i fi baiti ila salatal maktubah. Maka sesungguhnya sholat seseorang yang terbaik adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Baik, demikian hadirin hafizani hafizakumullah. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga kita
dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdiri Allah menjadi hambanya yang saleh dan solehat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.